Nasib Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito terancam. Nasib Kapolsek Baito Ibdami dan Kanit Reskrim Am yang menangani kasus Guru Supriyani kini di ujung tanduk. Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan itu kini dalam pemeriksaan intensif Bid Propam Polda Sulawesi Tenggara dan terancam mendapat surat perintah penahanan khusus, Patsus. Keduanya terindikasi melanggar kode etik Polri terkait pemberian uang 2 juta rupiah di kasus Guru Supriyani. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Is Christian mengatakan, pemeriksaan 2 personel polisi ini berdasarkan hasil pemeriksaan tim internal. Sebelumnya, tim internal Polda Sultra telah memeriksa 7 personel polisi, terdiri 4 dari Polres Konawe Selatan dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, kata Kombes Is Christian, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Is menyampaikan dari keterangan 7 personel, 2 anggota dilanjutkan pemeriksaan propam karena terindikasi melanggar kode etik. Yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta, jelasnya. Ia menyampaikan tindakan ini sebagai komitmen Kapolda dalam mengungkap kasus yang menjerat guru honorer Supriyani. Saat ini 2 anggota itu akan dimintai keterangan di penyidik propam, kata Is. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh mengatakan, saat ini pihaknya sudah memeriksa Ibdami dan Am terkait indikasi pelanggaran etik kepolisian. Jadi saat ini 2 oknum anggota tersebut sementara kami mintai keterangan terkait kode etik, kata Soleh saat diwawancarai. Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Soleh menyampaikan pemeriksaan 2 anggota polisi terkait indikasi permintaan uang 2 juta kepada Supriyani. Indikasi itu dari hasil temuan tim internal yang dibentuk Polda Sultra untuk menangani kasus Guru Supriyani yang viral dan menjadi perhatian publik. Untuk sementara kami mintai pendalaman keterangan untuk 2 personel ini, jelasnya. Soleh mengatakan meski diperiksa, Ibdami dan Am masih bertugas di Polsek Baito. Namun, jika dalam pemeriksaan kode etik itu 2 anggota tersebut terbukti bersalah maka akan dikeluarkan surat perintah penahanan khusus, Patsus. Kalau memang terbukti ada pelanggaran kode etik, kami akan tingkatkan untuk Patsus atau ditarik ke Polda Sultra, jelasnya. Kombes Pol Moh Soleh menyampaikan saat ini, pihaknya sudah memeriksa 7 personel polisi terkait permintaan sejumlah uang. Awal permintaan uang 2 juta tersebut saat kasus Guru Supriyani bergulir di Polsek Baito. Jumlah uang diduga bertambah bahkan mencapai 50 juta yang diminta ke keluarga Supriyani agar kasus dihentikan. Soleh menyampaikan saat ini pihaknya baru mendapatkan bukti permintaan uang 2 juta rupiah. Sementara uang sebesar 50 juta masih dalam pendalaman penyidik dan mencari bukti kuat dari saksi. Kita sudah cross-check soal permintaan uang 50 juta tapi belum terlihat indikasinya ada. Maka kami perlu penguatan dari kepala desa dan saksi lainnya, ungkap Moh Soleh. Selain itu, pihaknya juga sudah memeriksa sejumlah saksi seperti Kepala Desa Wonuaraya, Supriyani dan suaminya. Semua pihak kami periksa untuk mengklarifikasi soal permintaan uang itu, tutur Kabid Propam Polda Sultra. Gelagat Kanit Reskrim Polsek Baito disorot soal uang damai 50 juta rupiah. Inilah gelagat Kanit Reskrim Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, saat meminta uang damai 50 juta rupiah di kasus Guru Supriyani. Ternyata, Kanit Reskrim tidak tega saat menyampaikan permintaan uang damai 50 juta rupiah itu kepada Rokiman, Kepala Desa Wonuaraya yang menjadi perantara Guru Supriyani. Hal ini beralasan karena permintaan uang damai 50 juta rupiah itu bukan dari Kanit Reskrim, melainkan diduga dari Kapolsek Baito. Hal itu diungkapkan Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman saat menjadi saksi di sidang kasus Guru Supriyani di PN Andulo, pada Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Dijelaskan, suatu ketika Kanit Reskrim memanggil Rokiman ke Polsek untuk menindaklanjuti laporan dari istri Aibda WH terkait dugaan penganiayaan yang dialami anaknya. Pak Desa, Kades Wonuaraya, bagaimana ini? Mau dilanjutkan atau bagaimana? Tanya Kanit ditirukan Kades di depan sidang.
Saat itu, Rokiman meminta tolong agar kasus Guru Supriyani ditangguhkan terlebih dahulu. Mengingat saat itu sang guru sedang ujian P3K. Kanit pun menyanggupi akan menyampaikan ke pimpinan sebelum berkas ditangani. Setelah itu, di hari berikutnya Kanit Reskrim datang ke rumah Rokiman dan menyampaikan permintaan uang 15 juta rupiah untuk penangguhan kasusnya. Saat itu, Rokiman merasa keberatan karena nilainya cukup besar. Setelah Kanit pulang, dia lalu memanggil Katiran, suami Guru Supriyani. "Saya panggil Pak Katiran. Saya sampaikan ini ada informasi dari Pak Kanit. Untuk penangguhan supaya tidak dibawa istrinya sampean ada 15 juta rupiah, katanya. Saat itu Katiran mengaku tidak bisa menyiapkan uang 15 juta rupiah. Katiran hanya mampu 2 juta rupiah, dan itu pun uang dari meminjam ke Rokiman. Selanjutnya, Rokiman datang ke Mapolsek Baito untuk menyampaikan uang 2 juta rupiah tersebut. Saat itu Kanit sempat menolak menerima uang 2 juta rupiah tersebut, dan meminta diserahkan ke Kapolsek. Namun, Rokiman tetap memberikan uang 2 juta rupiah itu ke Kanit. Adapun uang 2 juta rupiah disampaikan ke beliau, Kapolsek, atau tidak, saya tidak tahu, katanya. Setelah menyerahkan uang 2 juta rupiah, ternyata belum ada kejelasan nasib Guru Supriyani. Akhirnya Rokiman kembali memanggil Katiran. Saat itu Katiran mengaku kebingungan dengan masalah yang menimpa istrinya. Katiran pun bersumpah bahwa Supriyani tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan, memukul anak Aibda WH. Katiran kembali ditanya kesanggupannya untuk menutup kasus ini. Dan saat itu, dia mengaku siap memberikan 20 juta rupiah. Hal ini kembali disampaikan Rokiman ke Kanit bahwa pihak Supriyani siap menyediakan uang 20 juta rupiah. "Baik Pak Desa, nanti saya sampaikan," ujar Kanit saat itu. Saat itu Rokiman pulang dan menunggu informasi dari Kanit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Desa Wonuraya, yang mana saya akan menyampaikan atau menjelaskan secara detail awalnya dana 50 juta. Awal pertama yaitu saya melakukan prosesi mediasi ke rumahnya Pak Bowo, namun tidak membuahkan hasil. Dalam artian masih minta waktu untuk berdamai. Namun seiringnya berjalannya waktu, dari pihak Pak Katiran menyambangi rumah saya untuk menanyakan bagaimana Pak terkait perkembangan perkara yang dialami istrinya. Nanti saya coba komunikasi ke pihak Polsek. Kebetulan di sana saya ketemu Pak Kanit, yaitu Kanit Reskrim, Pak Amir, yang mana dia menyampaikan bahwa untuk proses itu belum ada titik temu karena ibu saudara Alpa itu belum bisa memaafkan, dalam artian masih minta waktu.